Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Semeton CNS. Kembali lagi di CNS episode 183 dan balik lagi dengan Dinda di sini sebagai host. Sebelum itu Dinda mau nanya kabar ke Semeton CNS yang lagi nonton, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dan yang lagi di jalan hati-hati di jalan karena ini cuacanya lagi mendung ini. Takutnya hujan. Jadi sedia jas hujan juga di motornya. Buat yang lagi di jalan hati-hati, nggak usah kebut-kebutan karena anginnya juga kenceng. Tapi sebelum Dinda memulai podcast hari ini, Dinda ada satu narasumber yang keren, yang cantik banget sebelah kirinya Dinda ini. Kita kayak kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Tapi kita harus kenalan dulu nih. Wah, kita perkenalan dulu. Namanya siapa? Riri, nama saya Riri. Nama panjangnya siapa? Riri Rahmayati Tasran, agak panjang ya. Wow, iya. Okay. Panggilannya Riri. Oke. Kalau boleh tahu Kak Riri nih pekerjaannya sebagai apa? Oke, jadi kalau sekarang saya itu sebagai pelaksana konselor adiksi di BNN Kota Mataram. Saya di BNN Kota Mataram ini mungkin belum sampai 1 tahun ya. Mungkin lebih kurang 8 bulan, sekitar 8 bulan. Sebelumnya saya bekerja di tempat rehabilitasi rawat inap milik BNN, yaitu Loka Rehabilitasi Deli Serdang yang ada di Sumatera Utara. Wow, jauh ya dari Sumatera Utara Jauh. ke NTB. Jauh, menyeberangi satu Indonesia kayaknya ya. Iya. Bahkan zona waktunya juga sudah beda. Iya, betul. Dan tadi konselor adiksi itu tugasnya apa? Konselor adiksi itu tugasnya mulai dari proses assessment, melakukan konseling, memberikan treatment kepada klien, lebih kurang seperti itu. Oke. Tadi sebelumnya dibilang di Sumatera Utara jadi di tempat rehabilitasi. Betul. Nah, Dinda penasaran, rehabilitasi itu sebenarnya apa? Oke, kita mulai dari rehabilitasinya dulu ya. Rehabilitasi itu mungkin sebuah tindakan ya yang dilakukan untuk penyalahguna narkotika. Jadi untuk membantu dia pulih dari penyalahgunaannya gitu. Mungkin kalau kita analogikan itu seperti orang yang sedang sakit, dia sedang berobat ke rumah sakit seperti itu. Oke, kalau rehabilitasinya nih ada kriterianya nggak sih seseorang itu untuk direhabilitasi? Ada pastinya ya, kita kan nggak boleh sembarangan orang ya kita masukkan ke tempat rehab atau kita paksa dia untuk menjalani rehabilitasi. Otomatis di awal itu harus ada pemeriksaan awal dulu. Nah, jadi di awal ketika ada klien datang, baik itu dia datang secara sukarela ataupun dibawa oleh keluarganya. Jadi kita lakukan terlebih dahulu assessment untuk melihat apakah dia sebelum assessment ada screening dulu nih untuk melihat apakah dia memang pengguna atau tidak gitu. Di screening dulu gitu. Setelah di screening ternyata ada indikasi bahwa dia adalah penyalahguna, lalu baru dilakukan assessment. Nah, assessment ini untuk apa? Itu untuk mengetahui sudah sejauh apa penggunaannya. Jadi kita mencari tahu dia sudah menggunakan mungkin sudah berapa lama, berapa bulan, berapa tahun. Zat apa saja yang dia gunakan. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya adalah nanti untuk membuat diagnosa dan rencana treatment yang akan diberikan kepada klien tersebut gitu. Oke. Oke. Nah, kalau rehabilitasi ini ada pembagiannya nggak kira-kira, atau hanya direhabilitasi yang dirawat inap aja? Oke, jadi menyambung proses dari assessment tadi, hasil dari assessment itu adalah dia akan diberikan rekomendasi, yaitu rekomendasinya untuk dia diberikan intervensi singkat. Intervensi singkat itu dia seperti diberikan psikoedukasi, jadi seperti diberikan informasi gitu mengenai bahaya narkotika seperti apa, baik untuk kesehatan fisiknya, psikisnya, sosialnya, seperti itu. Kemudian bisa direkomendasikan dia untuk direhabilitasi rawat jalan. Itu tergantung dari hasil asesmennya tadi. Atau untuk direhabilitasi rawat inap, seperti itu. Jadi ada kriteria di mana yang menurut hasil asesmen itu klien ini direkomendasikan untuk rawat jalan saja, atau mungkin dia butuhnya adalah rawat inap, begitu. Oke. Kalau rawat jalan sama rawat inap, kalau rawat inap nih sama dengan di penjara nggak kira-kira? Nah, itu tuh yang sering ditanyakan ya, betul. Baik oleh keluarga ataupun oleh masyarakat gitu. Karena kan
dari namanya aja rawat inap di tempatnya BNN gitu. Yang orang tahu kan BNN itu kerjanya razia gitu ya, tes urin gitu ya. Nah, jadi tempat rawat inap BNN itu ya sama aja sama penjara gitu kan. Itu kan logikanya begitu gitu. Nah, ini mungkin yang perlu kita berikan informasi juga ke masyarakat begitu. Bahwa tempat rehabilitasi itu berbeda dengan penjara gitu. Mungkin kalau gambaran secara umumnya ya dari pengalaman saya ketika bekerja di tempat rehab rawat inap ini mirip seperti orang yang ada di asrama begitu. Jadi mereka diberikan jadwal, diberikan edukasi, ada seminarnya, ada kegiatan olahraganya, ada kegiatan spiritualnya juga gitu. Dan ini berbeda dengan di penjara pastinya. Dan yang pasti juga tidak ada kekerasan fisik di sana. Gitu. Oke, berarti kalau rawat inap tuh isinya tuh kegiatan-kegiatan yang positif lah ya. Betul. Diisi dengan positif. Betul. Jadi rehabilitasi rawat inap itu konsepnya itu yang milik BNN ya. Karena saya yang pengalamannya ada di situ, jadi saya mungkin mau menceritakan sedikit nih. Boleh. Nah, tentang rehabilitasi rawat inap milik BNN itu dia memakai pendekatan terapeutik community namanya atau TC gitu ya yang sering dikenal. Nah, ini itu jadi gambarannya itu di tempat rehabilitasi klien itu diberikan jadwal. Itu poinnya gitu. Jadi ada jadwal mulai dari dia bangun jam berapa sampai dia tidurnya jam berapa dan ngapain aja. Kenapa diberikan seperti itu? Karena awalnya klien dengan penyalahguna narkotika ini dia biasanya memiliki pola hidup yang sudah berantakan. Betul. Artinya apa? Dia bangun di saat orang lain tidur. Betul. Dia tidur di saat orang lain bangun gitu. Di saat orang lain bekerja, dia tidak bekerja gitu. Dia pakainya sabu misalnya seperti itu. Jadi pola hidupnya ini sudah berantakan gitu. Nah, TC ini konsepnya adalah behavioral atau perubahan tingkah laku seperti itu. Jadi dibuatlah suatu konsep gitu ya, jadwal untuk mereka mulai dari bangun tidur nih misalnya bangun di pukul 4 pagi gitu. Di pukul 4 pagi mereka tuh sholat malam dulu gitu biasanya gitu. Atau beribadah sesuai dengan agamanya gitu misalnya. Lalu itu dijadwal setelah sholat lalu apalagi gitu baca Al-Quran misalnya seperti itu. Kemudian sholat subuh. Nah kadang setelah sholat subuh itu mereka ada jadwal untuk sleep back gitu, tidur kembali sebentar gitu sebelum memulai aktivitasnya. Nah aktivitasnya apa? Lalu mandi, bersih-bersih gitu dan lain sebagainya. Jadi itu tuh diatur gitu supaya mereka tuh diajarkan kembali gitu. Ini loh yang idealnya itu kehidupan itu seperti ini loh gitu. Oke. Berarti enggak beda jauh kayak kehidupan asrama di pondok ya? Bener. Kayak jadi waktu-waktunya udah diatur jam segini harus ini, jam segini harus ini. Betul. Jadi ada waktu luangnya juga untuk mereka yang bisa mungkin punya hobi gitu ya atau mereka ingin olahraga bebas gitu. Itu ada waktunya juga dan ada waktu untuk mereka tidur siang juga ada gitu. Dan di sana juga ada aturan-aturan yang harus mereka ikuti gitu dan ada mungkin feedback gitu ketika mereka tidak menaati aturan itu ada semacam reward and punishment-nya tapi tidak secara fisik gitu. Oke. Kalau misalkan rawat inap nih ada batasan-batasan waktunya nggak? Misalkan mungkin kalau untuk yang pengguna yang ini jangka waktunya nih sekitar 3 bulan, yang ini ada yang 6 bulan. Itu apa yang menjadi pembedanya? Nah, itu balik lagi ke hasil assessment tadi gitu. Tadi kan di awal sudah dilakukan assessment tuh untuk melihat dia kebutuhannya apakah intervensi singkat, apakah rawat jalan ataukah rawat inap begitu ya. Kemudian ketika dia diputuskan lah dari hasil diagnosa itu ternyata yang cocok rekomendasi untuk dia adalah rehabilitasi rawat inap. Di rawat inap itu sendiri pun ada yang rawatan 3 bulan atau 6 bulan gitu. Ini menurut pengalaman saya dari tempat rehab yang pernah saya kerja di sana begitu ya. Jadi ada perbedaan memang. Apa yang membuat ini berbeda gitu. Nah, macam-macam gitu. Apakah
lama penggunaannya, tingkat berat atau sedang atau ringan penggunaannya begitu. Frekuensi dia menggunakan gitu. Termasuk juga lingkungan sosialnya dia, lingkungan sekitaran rumah dia, teman bermainnya dia, keluarganya mendukung atau tidak, itu juga menjadi pertimbangan begitu. Dan termasuk juga pekerjaan gitu. Kadang kan ada pekerjaan misalnya nih dia PNS begitu ya, dan dia direkomendasikan untuk rawat inap. Otomatis kan ada batas waktu dia untuk direhab begitu. Jadi tidak bisa untuk jangka waktu yang lama gitu. Otomatis dia direkomendasikan untuk di 3 bulan misalnya, karena dia yang diharapkan adalah ketika dia balik ke masyarakat, dia selesai direhabilitasi, dia tetap bisa bekerja gitu. Karena pemulihan itu kan tidak hanya dia tidak pakai narkoba gitu, tapi dia bisa berfungsi secara sosial dengan baik lagi gitu. Bisa bekerja, bisa menikah, bisa menjadi suami, ayah yang baik begitu. Jadi tidak hanya berhenti di tidak pakai sabu atau tidak pakai narkoba begitu. Dari rehabilitasi rawat inap itu yang paling sebentar berapa lama? 3 bulan. 3 bulan. Oh, tapi lumayan sih lama 3 bulan. Lama itu. Juga ya 3 bulan. 3 bulan terus hidupnya kayak di asrama lagi. Kan lumayan gitu. Betul. Terus juga kalau misalkan tadi kan dibilang ada rawat jalan. Rawat jalan ini seperti apa? Apakah tiap berapa kali seminggu harus datang atau bagaimana? Nah, kalau rawat jalan itu sendiri biasanya disarankan untuk penyalahguna yang masih dalam tahapan sedang, ringan ke sedang gitu. Berapa kali dalam seminggu itu tergantung kondisinya begitu. Jadi biasanya kalau di BNN Kota Mataram itu bisa 1 sampai 2 kali seminggu gitu. Karena terlalu sering itu juga tidak baik gitu. Terlalu lama juga tidak baik gitu. Karena kan kalau terlalu sering nanti takutnya yang ditakutkan adalah adanya ketergantungan dari klien ini kepada konselornya. Nah itu kan bukan yang kita harapkan juga sebenarnya. Oke, di awal dia mungkin datang itu karena butuh saran, butuh masukan gitu, butuh curhat gitu kadang ya. Tapi untuk di pertemuan-pertemuan selanjutnya yang harus konselor lakukan itu adalah menyiapkan dia untuk bisa kembali ke dunia mainstreamnya gitu, ke dunia nyata secara mandiri gitu, tidak lagi sedikit-sedikit telepon konselor gitu, tanya konselor gitu. Jadi dipersiapkan juga dia untuk mandiri begitu. Jadi berapa lama itu tergantung dari si pengguna. Betul, tergantung hasil diagnosanya dan rekomendasinya bagaimana gitu. Kalau tadi balik lagi ke rawat inap. Kalau rawat inap itu ada pembagian-pembagiannya lagi nggak? Ada. Nah, ini tadi yang saya lupa ceritain ya. Mungkin saking banyaknya yang mau saya ceritain gitu ya. Jadi di rawatan inap itu ada prosesnya. Begitu dia masuk, klien ini masuk, dia akan masuk ke fase yang pertama namanya detoksifikasi. Nah, itu apa gitu? Biasanya klien di fase ini itu kadang kan dia masuk masih dalam kondisi positif narkoba ya, ketika dibawa oleh keluarga ke tempat rehab itu. Nah di fase ini sekitar 2 minggu sampai 1 bulan, lagi-lagi tergantung kondisi kliennya, itu masuk ke fase detoksifikasi. Tujuannya adalah untuk menstabilkan dirinya dulu gitu sebelum dia masuk ke fase berikutnya. Fase berikutnya ini apa? Detoksifikasi itu masuknya rehabilitasi medis di awal itu. Nah, kemudian dia akan masuk ke rehabilitasi sosial namanya. Jadi setelah dipersiapkan di rehabilitasi medis, proses detoksifikasinya ini sudah selesai, dia masuk ke fase yang namanya primary. Primary ini adalah rehabilitasi sosial gitu. Nah, kenapa dia harus dipersiapkan? Nah, itu tadi karena ini mulai nih kegiatan-kegiatan ala asramanya itu dimulai gitu. Dia mulai dapat jadwal, bangun jam berapa, sholat jam berapa, makan jam berapa gitu. Jadi di sana itu ada jadwal-jadwal makannya 3 kali sehari dan ditambah 2 kali snack. Jadi biasanya berat badan klien itu ketika keluar dari tempat rehab bertambah, alhamdulillah. Iya, karena kan mereka sebelum masuk tempat rehab ini kan pola hidupnya kan agak berantakan ya. Ketika orang tidur dia nggak tidur, ketika orang makan dia nggak makan gitu. Bahkan mereka lebih milih nyabu daripada makan gitu, daripada tidur gitu. Ya otomatis berat badannya super langsing ya gitu.
Nah, ketika dia sudah mulai tidur teratur tuh, makan teratur, bahkan ada snack, otomatis metabolismenya pun kan semakin baik ya gitu. Nah, di situ berat badannya juga akan semakin bertambah gitu. Itu komentar yang paling sering sih dari keluarga gitu. Iya. Tuh anakku udah mulai gemuk, udah gemukan gitu. Iya, gitu. Kemudian itu kan fase primary ya tadi. Nah, fase yang terakhir itu adalah namanya fase re-entry. Jadi ini adalah fase di mana klien itu dipersiapkan untuk kembali ke dunia mainstream itu tadi, kembali ke masyarakat gitu. Karena kan tentunya tempat rehab rawat inap dengan dengan dunia nyata itu kan berbeda ya. Gitu. Jadi kayak iya kan gitu. Kalau di tempat rehab kan nggak ada yang jualan, nggak ada yang make gitu ya. Semua steril gitu. Sedangkan kalau dia balik ke rumah, mungkin tetangga sebelah rumahnya jualan. Sebelah tetangganya tiba-tiba yang make. Bener, terus ngajak gitu kan. Nah itu kan jadi PR ya gitu. Dia kan harus disiapin tuh secara kognisinya, emosinya, mentalnya, perilakunya. Kan kadang bingung ya gitu. Saya harus gimana? Oke, kalau di tempat rehab saya bisa bertahan gitu. Tapi kalau saya balik ke rumah, ini nanti kalau ada yang teman saya tiba-tiba ngajakin, saya harus apa? Nah, itulah fase re-entry itu diberikan edukasi bagaimana mencegah dia untuk kembali menggunakan atau bahasa adiksinya itu relapse gitu. Jadi diberikan materi-materi mengenai relapse prevention seperti itu. Tujuannya yaitu mempersiapkan dia untuk kembali ke lingkungannya, ke masyarakat. Oke. Kalau misalkan direhabilitasi dari 3 fase itu, kira-kira fase mana yang menurut dari pihak BNN yang paling jadi fase yang agak susah dianuin ke para pengguna? Nah, biasanya ya gitu, mungkin tidak semua kondisinya sama gitu ya, tapi biasanya fase yang pertama pastinya ketika dia baru masuk rehab nih, namanya dia baru adaptasi gitu ya. Bahkan ketika masuk dia masih dites urin positif gitu ya, otomatis kan dia agak berat ya gitu untuk menjalaninya gitu ketika fase detoksifikasi itu tadi yang rehabilitasi medis di awal itu gitu. Karena di situ muncul fase withdrawal namanya di situ. Jadi ketika pakai narkoba nih, mungkin Mbak Dinda juga udah pernah dengar ya gitu. Kan ada fase di mana ketika kita ini make terus tuh lagi nggak make, terus ada muncul keinginan mau pakai. Nah di situ tuh muncul cobaannya tuh gitu. Jadi mulailah merasa gelisah, mulailah teringat, mulailah kepingin, mulai yang tadinya udah mau untuk direhab, mulai galau lagi. Aduh, tahu gini nggak usah masuk rehab. Nah itu tuh di situ tuh beratnya gitu. Jadi kalau masuknya itu bisa di tahapan detoksifikasi itu kadangkala itu dia tadinya udah yakin terus jadi ragu, terus yakin ragu, nah gitu bolak-balik tuh biasanya gitu. Jadi kadang ada yang ngamuk gitu, ada juga yang seperti itu walaupun di awal mungkin dia udah setuju buat direhab gitu. Oke. Kalau misalkan nih dia udah masuk di rehabilitasi rawat inap, ada nggak kira-kira yang langsung kayak berubah pikiran kayak mending rawat jalan aja? Ada nggak kira-kira? Ada pastinya. Ada dan nggak 1-2 orang ya begitu. Karena kan alasannya macam-macam tapi Mbak. Jadi kayak rindu keluarga. Nah tuh yang paling sering gitu. Rindu anak, rindu istri, rindu ibunya gitu. Jadi macam-macam sih alasannya atau mungkin ya namanya di asrama ya begitu tentu tidak bebas gitu. Jangankan untuk yang lain-lain mungkin snack kan juga diatur, makan juga diatur, dia tidak bisa memilih seperti saat dia ada di rumah gitu. Mungkin juga karena faktor dia bosan gitu, bisa jadi. Ada aja pokoknya macam-macam. Terus kalau misalkan ada yang minta kayak gitu apa nggak bisa kan? Berarti tetap harus menjalankan rawat inapnya itu kan? Iya, karena kan di awal kita sudah minta komitmen juga ya dari dia gitu. Itulah dibutuhkan informed consent yang di awal itu dari dia dan dari keluarga, dari klien ini dan dari keluarga supaya kita bisa menyelesaikan rehabilitasi ini tuh dengan baik gitu, dengan optimal gitu. Tapi tentunya ketika dia minta pulang kita kan nggak bisa mengabaikan begitu aja ya gitu. Disitulah pentingnya peran konselor, psikolog, bahkan perawat atau dokter untuk memberikan konseling, motivasi, edukasi untuk si kliennya ini gitu. Oke. Jadi treatmentnya itu memang
individual gitu. Jadi kayak itu makanya konselor tertentu itu hanya memegang beberapa kliennya aja gitu. Jadi dibatasi memang jumlah klien yang dia pegang gitu. Supaya treatmentnya kan bisa berkelanjutan ya, dan dia tahu nih sejarahnya gimana gitu. Ini anak pernah didetoksifikasi, pernah ngamuk misalnya, pernah minta pulang, keluarganya seperti apa gitu, dianya seperti apa gitu, apa dia mungkin udah 2-3 kali direhab. Jadi konselornya itu yang paling tahu dengan perkembangan dari kliennya gitu. Gitu, Semeton CNS tuh menarik pembahasan kita nih tentang rawat inap, rehabilitasi, yang kadang masyarakat suka beranggapan kalau rehabilitasi rawat inap nih sama dengan kayak di penjara. Dan kalau misalkan tanggapan keluarga nih ketika anggota keluarganya harus direhabilitasi rawat inap, apakah ada anggota keluarga yang kadang menolak dan lebih menyarankan untuk rawat jalan aja? Gimana? Ada, pastinya ada. Bahkan yang datang langsung ke tempat rehabilitasi rawat inap pun ada yang berharap anaknya disarankan untuk rawat jalan aja. Padahal dia udah datangnya ke tempat rehab rawat inap nih gitu. Ada pastinya gitu. Cuma kan kita mengembalikan kepada keluarga ya. Di sini kan tugas kita adalah memberikan informasi, mengedukasi, memberikan rekomendasi gitu. Pada akhirnya ya klien dan keluarga itu yang menentukan jalan hidupnya sendiri gitu. Begitu. Berarti kalau misalkan klien sama keluarganya ini di awal setujunya rawat jalan, mau nggak mau dari pihak BNN akan mengiyakan untuk rawat jalan. Jadi kita lihat dulu kondisinya gitu kan. Kita kan udah assessment nih, kita lihat, kita rekomendasikan dia untuk begini ibu gitu. Menurut ibu bagaimana gitu kan, dan menurut kliennya bagaimana gitu. Kalau dia misalnya kita sarankan untuk rawat inap karena kondisinya seperti itu, kita kan tidak bisa memaksa ya. Kita bisa kasih dia pilihan untuk rawat inapnya itu tidak hanya di tempat BNN gitu. Kan ada beberapa tempat rehab rawat inap swasta juga, atau rumah sakit jiwa yang juga ada poli untuk narkotikanya seperti itu. Jadi diberikan opsi-opsi dulu gitu. Seandainya pun harus tetap dijalankan dengan rawat jalan, kedepannya kita pasti evaluasi lagi gitu. Kalau memang yang dia butuhkan adalah rawat inap, tentu ini harus tetap disampaikan kepada keluarga gitu. Karena kalau dia yang dibutuhkan adalah rawat inap tapi kita paksakan dia dengan rawat jalan, otomatis dosisnya itu kan nggak pas gitu ya. Seperti orang yang berobat ke dokter gitu, gejalanya cukup parah misalnya, tapi dikasih dosis yang rendah gitu, tentu tidak signifikan efeknya gitu. Oke. Kalau rehabilitasi nih, ada obatnya nggak? Ada pemberian obat nggak ke klien itu? Oke. Apalagi yang rawat inap gitu. Iya, ini yang sering juga ditanyakan ya. Kalau untuk narkotikanya, jadi konsepnya di BNN itu adalah abstinen gitu. Jadi tidak diberikan obat-obatan pengganti gitu. Namun yang diberikan di BNN itu adalah untuk mengatasi simptom-simptom yang dia alami, seperti misalnya saat dia sedang mengalami withdrawal gitu, dia mengalami pusing gitu, atau mungkin dia asam lambungnya naik gitu, atau dia lemes gitu. Nah itulah yang diberikan, misalnya obat untuk sakit kepalanya gitu, misalnya obat untuk asam lambungnya, atau vitamin untuk dia lemes-lemesnya gitu. Biasanya yang diberikan oleh dokter adalah seperti itu gitu. Atau untuk misalnya kan dia punya penyakit penyerta atau bawaan yang lain gitu ya, untuk penyakitnya itu, tapi bukan untuk substitusi dari narkotikanya. Oke. Gitu. Wow, sangat-sangat aneh. Ternyata kirain di saat kita rehabilitasi itu ada obatnya lagi. Ternyata nggak ada ya? Bukan, enggak. Oh gitu ya Semeton CNS. Terus selanjutnya nih, kalau misalkan kan tadi ada yang rehabilitasi rawat inap sama rehabilitasi rawat jalan. Untuk pengguna narkoba yang seperti apa yang harus direhabilitasi rawat inap? Kayak jenis pengguna narkoba apa yang harus direhabilitasi rawat inap ini? Oke. Kalau untuk rawat inap itu bukan berdasarkan jenis narkobanya gitu. Tapi kita melihat namanya yang kita tangani itu kan manusia ya. Semua manusia itu kan unik ya gitu. Kita nggak bisa hanya melihat dari satu atau dua faktor aja. Kita lihat dia secara komprehensif gitu, klien ini. Jadi kita melihat itu tadi penggunaannya sudah berapa lama gitu.
berapa tahun misalnya begitu. Untuk yang rawat inap kan cenderung dia untuk menggunakan itu sudah bertahun-tahun biasanya gitu. Anggap dia mungkin sabu ya, dia pakai mungkin sudah 5 tahun ke atas gitu. Kemudian dia pakainya frekuensinya berapa lama, berapa kali gitu dalam 1 minggu. Misalnya dia pakai setiap hari, bahkan kadang ada itu klien yang pakai sehari itu 3-5 kali gitu. Jadi nggak cuma sekali, bukan pertanyaannya itu jadi nggak hanya berapa kali dalam 1 minggu gitu, tapi berlanjut ke berapa kali dalam 1 hari gitu. Terus belinya paket berapa gitu, jadinya kan berlanjut gitu ya, karena penggunaannya yang sudah sangat dalam gitu. Nah kemudian juga ditanyakan lingkungan tempat tinggalnya seperti apa gitu. Keluarga bagaimana, dia tinggal dengan siapa. Jadi di bagian pertanyaan assessment itu ada pertanyaan yang menanyakan selama beberapa tahun belakangan ini Anda tinggal dengan siapa gitu. Apakah itu tujuannya untuk menanyakan apakah dia ada tinggal dengan penyalahguna juga gitu. Misalnya nih dia satu rumah dengan kakaknya yang juga penyalahguna gitu. Dan kakaknya mungkin tidak mau direhab gitu, tidak pernah direhabilitasi. Otomatis itu artinya kan dia punya lingkungan sosial yang apa ya, garis merah gitu ya, perlu untuk diwaspadai gitu. Seandainya pun dia rawat jalan gitu, kakaknya make di rumah gitu, kan berat ya. Sama gitu. aja berarti. Nah, agak berat ya untuk konselornya buat konseling gitu ya. Nah itu salah satu pertimbangan juga gitu. Keluarganya seperti apa? Apakah keluarga mendukung atau tidak? Lingkungan sekitaran rumah bagaimana? Nah itu jadi di situ juga pastinya dalam menentukan diagnosa dan treatmentnya itu ada faktor professional judgmentnya juga di sana gitu. Oke. Kalau misalkan nih dari pihak BNN ke masyarakat sendiri, soalnya kan masyarakat taunya rehabilitasi rawat inap tuh sama dengan penjara. Gimana caranya dari pihak BNN tuh menegaskan kalau sebenarnya rehabilitasi rawat inap ini bukan penjara gitu loh. Kalau untuk di setting rawat inap sendiri gitu, karena kita fokusnya di rawat inap itu bukan keluar ya, bukan sosialisasi begitu ya. Jadi caranya untuk memberitahukan kepada keluarga, kepada masyarakat itu lebih kepada pada saat mengundang ada sesi dengan keluarga misalnya, namanya family support group. Nah disitulah kita informasikan kegiatan-kegiatan si klien ini ngapain aja gitu, aktivitas dia sehari-hari seperti apa yang kita berikan gitu, dan apakah ini seperti penjara atau tidak itu juga kita sampaikan seperti apa gitu. Itu untuk setting rawat inap itu sendiri. Tapi kalau di BNN secara umum ada seksi yang namanya atau bidang yang namanya pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Nah di situ masyarakat diberikan informasi tuh mengenai narkotika itu apa gitu, jenis-jenisnya seperti apa, lalu ada loh BNN itu punya tempat rehabilitasi gitu, rehabnya itu ngapain aja gitu, itu ada diberikan informasi sosialisasi ke masyarakat gitu. Oke. Terus Mungkin nanti bisa diundang dari bidang pencegahan itu untuk boleh menceritakan lebih lanjut. Ya untuk yang ada di belakang layar, catatan bisa diundang selanjutnya. Oke, dan juga ada nggak sih dari pengguna atau klien ini yang dia ini udah make, terus selama di rehabilitasi rawat inap nih dia malah makin stres, terus akhirnya kayak apa ya, kayak menolak untuk dirawat inap, misalnya kayak stres berkelanjutan. Jadi kayak nggak mau ikut kegiatan gitu ya? Ada. Oh ada. Kirain dengan segala fasilitas yang dikasih di rehabilitasi rawat inap malah kayak happy, kayak berkurang gitu. Jadi kalau di tempat rehabilitasi rawat inap itu masalah itu ada aja gitu. Namanya kita menangani orang dengan penyalahguna yang udah sedang ke berat, dan manusia yang sebegitu uniknya gitu, yang berbeda, berasal dari keluarga yang berbeda, pola asuh yang berbeda, lingkungan yang berbeda, budaya yang berbeda. Otomatis kita akan ada hal-hal baru yang kita temukan gitu.
Jadi kalau untuk yang menolak ikut program gitu misalnya, jadi ada tahapan-tahapannya, ada SOP untuk menjalankan itu sebenarnya. Jadi itu masuk mungkin dalam intervensi krisis seperti itu, yang mungkin ditangani oleh konselornya, dokter, perawat, psikolog, bahkan psikiater juga ada yang konsul ke tempat rehab rawat inap itu. Bahkan kalau di balai, seperti mungkin pernah dengar Balai Rehab Lido ya, yang milik BNN yang paling terkenal ya kayaknya, segala artis gitu ada ke situ ya. Mungkin di situ ada psikiater yang standby memang di tempat rehab itu. Jadi ketika ada mungkin klien yang mengalami stres gitu atau gejala-gejala psikis yang perlu penanganan dari psikolog atau psikiater, itu bisa ditangani langsung di tempat rehab itu sendiri tanpa perlu untuk dirujuk gitu. Kirain tuh nggak ada yang sampai stres gitu, karena kan tadi kakaknya bilang kalau rehabilitasi rawat inap tuh kayak hidupnya tuh bakalan diatur rapi gitu. Kalau Dinda ya, jangan ditiru. Kalau Dinda kalau diatur kayak gitu seneng sih sebenarnya, kayak ya udah ngapain dipikirin, udah diaturin gitu, nggak ribet-ribet kan. Ya, tapi namanya juga manusia ya guys ya, jadi banyak ragam sifat dan kelakuannya. Oke, dari kakak sendiri nih, ada pesan gak sih buat semeton CNS yang lagi nonton? Apalagi nih mungkin ada semeton CNS yang pakai narkoba terus kayak ngerasa dirinya tuh pingin direhabilitasi, tapi kayak ragu-ragu gitu. Ada nggak kata-kata buat semeton CNS-nya? Apa ya, mungkin untuk teman-teman gitu yang mungkin saat ini masih terpapar gitu, masih menganggap narkotika itu nggak berpengaruh kok ke hidup saya baik-baik aja hingga saat ini gitu. Enggak ya gitu. Jadi dari pengalaman kita melihat ini memang semua itu diawali dengan coba-coba, rekreasional atau bersenang-senang gitu. Namun lama-kelamaan perilaku itu akan meningkat gitu. Dan ketika itu sudah menjadi perilaku yang rutin, itu kita kadang baru sadar gitu. Nah, jadi ketika saat ini masih bisa dihentikan, yuk kita stop gitu. Karena seperti kata atasan saya nih, pernah bilang sama saya, biar sudah masa lalu dan masa kini kita itu berantakan, tidak bisa diubah. Tapi yang penting adalah bagaimana kita menata masa depan kita. Oke. Terakhir, pertanyaan terakhir. Untuk rehabilitasi sendiri, entah itu rehabilitasi rawat jalan atau rehabilitasi rawat inap, itu ada biayanya kah atau tidak? Oke, ini sekalian juga mungkin ya buat informasi ke masyarakat bahwa rehabilitasi milik BNN itu sifatnya adalah rahasia. Artinya apa? Datanya itu tidak akan disebarluaskan kemanapun. Jadi rekam mediknya hanya digunakan oleh orang-orang yang berkepentingan. Dalam hal ini adalah konselor, dokter, atau siapapun yang berkepentingan gitu. Bahkan staf BNN yang tidak berkepentingan pun tidak boleh lihat gitu. Boleh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rehabilitasi milik BNN itu gratis gitu. Gratis guys, masa Gratis, kalian mau? ya tidak dibiayai oleh BNN gitu, oleh negara gitu. Dan yang ketiga, tidak ada tindakan hukum atau tidak dipidana seperti itu. Jadi jangan takut untuk melapor, untuk konsultasi ke BNN karena informasi, data dan sebagainya milik klien itu dijaga kerahasiaannya. Oke. Tuh semeton CNS. Jadi rehabilitasi itu tanpa dipungut biaya dan insya Allah dijamin aman lah. Semua data-datanya itu aman. Jadi buat semeton CNS nih yang mungkin saat ini baru mencoba narkoba itu jenis dan antek-antekannya tuh mungkin bisa tuh segera rehabilitasi daripada berkelanjutan terus-terusan terus kayak nggak apa-apa, nggak bakalan ada efek apa-apa narkoba ini ke diri saya. Daripada kalian mikir kayak gitu, coba deh datang ke BNN, dicek dulu kan Kak, dicek dulu. Dicek dulu kalau misalkan harusnya rehabilitasi rawat jalan, nggak apa-apa guys, gratis kok, nggak perlu dipungut biaya, aman ya, dan juga aman. Oke. Thank you loh Kak, ini Sama-sama. infonya sangat-sangat oke, thank you Kak untuk informasinya. Ini informasinya bermanfaat banget nih buat semeton CNS yang di rumah, yang lagi nonton, yang lagi dengerin kita. Ini sangat-sangat bermanfaat karena nggak banyak masyarakat yang tahu kalau ternyata rehabilitasi rawat inap ini bukan penjara. Betul. Tuh, oke, itu guys ya. Sekian untuk
podcast kita siang ini. Dari Dinda mau mengucapkan terima kasih, dan Kak Riri Makasih juga udah mau datang. Sama-sama. Makasih atas infonya. Sama-sama. Materinya yang sangat-sangat luar biasa ini. Sekian dari Dinda untuk Semeton CNS, hati-hati di jalan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa. Bye bye.